Bias gender itu kalau di tempat kerja menurut aku masih lumayan sering terjadi karena mungkin stigma yang udah ada dari dulu, hal-hal yang udah biasa selalu dilakuin cowok, kayak orang berasumsi, oh ini kayaknya kalau dikerjain sama cewek pasti susah gitu. Jadi menurut aku bukan cuman kayak kayak biasnya itu apa yang dikerjain cowok itu nggak bisa dikerjain cewek, tapi juga terjadi sebaliknya. Kadang-kadang hal yang dikerjain cewek orang mikir kayak ini nggak bisa deh dikerjain cowok gitu. Jadi bias gender masih menurut aku tetap pasti terjadi di bukan cuma industri aku aja tapi di semua industri gitu. Kayak misalnya contoh nih kayak tukang jahit itu yang bener-bener bisa bikin jahitan gaun halus banget, selalu pasti tuh orang mikirnya cowok. Jadi cewek tuh nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi jarang banget orang mau nerima cewek untuk ngerjain jahitan gaun yang halus. Hampir semua tuh pasti cowok. Terus kalau untuk kayak jahitan, payet-payet, finishing yang berhubungan dengan detail, itu tuh semua ibu-ibu dan cewek. Jadi hampir kalau yang ngelamar itu cowok, pasti nggak diterima gitu. Mungkin lebih kayak bukan didiskriminasi, tapi lebih kayak orang nggak kebayang nih kalau misalkan aku sebagai cewek bisa juga ngerjain hal-hal. Contohnya ya kalau yang dalam industri aku content creating, pasti yang videographer atau yang editor itu kan selalu cowok. Terus kayak yang bisa bikin storytellingnya halus, editannya bersih itu pasti selalu cowok kan. Jadi kalau misalkan kayak cewek itu jarang banget bisa ngerti tentang video, editing, directing gitu. Padahal sebenarnya aku dulu udah terjun duluan untuk kayak content creating tuh aku sendiri dulu yang bikin sebelum aku kayak delegate itu ke orang lain. Jadi pasti kalau misalkan kayak ada bahas-bahas tentang video atau apa, orang tuh mikirnya, aduh aku pasti nggak ngerti nih gitu tentang lensa dan lain-lain. Padahal aku udah explore duluan gitu. Cara aku empower myself, sebenarnya karena mungkin aku udah lumayan aware dengan bias gender ini dari awal kerja kan banyak banget perbedaan di dalam industri ini dimana kayak hal-hal yang dikerjain cowok tuh cewek nggak boleh dan yang biasa dikerjain cewek tuh dianggap cowok nggak bisa. Jadi aku selalu ngasih kesempatan ke setiap tim aku untuk bisa explore semua skill mereka. Jadi mau itu cewek, dia misal backgroundnya PA, ngambil sekolahnya memang kayak sekretaris, tapi dia itu punya portfolio yang bagus banget, misalnya di dalam content creating, di dalam video, foto, aku pasti bakal kasih dia kesempatan yang sama untuk coba nunjukin kemampuan dia itu seperti apa. Jadi meskipun backgroundnya itu tadinya kayak jauh banget, beda, dan itu hal yang biasa dikerjain cowok, aku akan ngasih semua kesempatan yang sama. Jadi ketika kayak kita tahu mereka punya kelebihan di sana, mereka punya hak untuk kontribusi lebih dan ngambil tanggung jawab lebih untuk ngerjain kerjaan itu. Cara aku encourage women supaya nggak give up, mungkin seperti yang tadi aku mention, jadi setiap orang di tempat aku, di tim aku, rata-rata yang cewek itu semuanya aku kasih kesempatan yang sama. Jadi mereka benar-benar bisa tahu nih skill dan passion mereka itu di mana. Terus mereka jadi kayak, aku selalu ngasih mereka apresiasi. Dari setiap kerjaan yang mereka lakukan, setiap progres sekecil apapun, supaya mereka lebih semangat. Nggak peduli itu kerjaan yang harusnya bisa lebih ahli di bidangnya cowok gitu. Ini sebenarnya tentang woman empowerment, tapi role model aku itu papa aku. Meskipun dia cowok, tapi dia yang dari aku masih kecil selalu ngajarin kita untuk selalu objektif. Jadi dalam segala hal, kita tuh nggak pernah kayak ngikutin pressure dari society, misalnya orang bilang ini hal yang cuma bisa dilakukan cowok, ini hal yang bisa dilakukan cewek. Tapi kita beneran buktiin sendiri, kita terjun langsung, kita explore kayak kita bener-bener emang bisa punya skill di situ apa enggak, tanpa kayak berpikir kalau orang tuh ngomong apa gitu. Jadi ketika kita memang memilih untuk nggak mengerjakan itu atau memilih untuk mengambil tanggung jawab itu karena kita sendiri tahu kita punya kemampuannya, bukan karena orang bilang kita nggak bisa. Hai, aku Christy Basil, The Future is Female.